Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Perkenalkan, saya Nabila. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas materi mengenai teks negosiasi. Sebelumnya, kita kenali terlebih dahulu apa itu negosiasi. Negosiasi yaitu bentuk interaksi sosial yang bertujuan untuk mencapai kesepakatan di antara pihak-pihak yang mempunyai kepentingan yang berbeda. Kedua pihak yang melakukan negosiasi mempunyai hak terhadap hasil yang akan disepakati. Hasil akhir dari negosiasi harus mempunyai persetujuan dari semua pihak, sehingga semua pihak menerima hasil akhir dengan kesepakatan bersama. Teks negosiasi ini tergolong ke dalam bentuk teks diskusi. Di dalamnya, membahas suatu isu tertentu dengan disertai sejumlah argumen dari dua pihak atau lebih, dengan tujuan untuk mengompromikan atau menyepakati kepentingan-kepentingan yang berbeda. Kegiatan itu berisi adu tawar yang kemudian berujung pada kesepakatan atau ketidaksepakatan. Istilah lain dari adu tawar atau keinginan itu kita istilahkan dengan negosiasi. Di dalam negosiasi terdapat contoh-contoh kegiatan yang bisa diselesaikan melalui negosiasi. Yang pertama, ada jual beli barang atau jasa, penggajian karyawan, penempatan tenaga kerja, penyusunan program-program dalam organisasi, pembagian warisan, sengketa rumah atau tanah, pembangunan fasilitas-fasilitas umum, dan penentuan calon wakil rakyat dalam suatu partai politik. Kemudian, kecakapan dalam bernegosiasi penting kita kuasai dalam rangka pencapaian tujuan-tujuan tertentu. Kalau tidak demikian, kita akan selalu kalah dalam proses tawar-menawar. Tentu hal itu tidak kita inginkan, kan? Ketika ada kegiatan, maksud, keinginan, atau apapun namanya yang melibatkan orang lain, seharusnya kita selalu menjadi pemenang. Dalam hal inilah, kecakapan bernegosiasi merupakan kuncinya. Poin ketiga yaitu ciri teks negosiasi. Ciri teks negosiasi terbagi menjadi 4. Yang pertama, menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan. Kesepakatan yang dihasilkan dari negosiasi tidak boleh berpihak pada satu orang saja, sehingga kesepakatan ini harus menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Yang kedua, memprioritaskan kepentingan bersama. Dalam bernegosiasi, kita tidak boleh egois dan memprioritaskan kepentingan pribadi saja, karena negosiasi harus disetujui oleh dua belah pihak. Yang ketiga, mengarah pada tujuan praktis. Negosiasi yang dilakukan tidak boleh berbelit-belit dan tentu saja harus mempunyai tujuan yang jelas, sehingga pihak lawan tidak merasa kebingungan. Yang terakhir adalah sarana untuk mencari penyelesaian. Negosiasi merupakan salah satu kegiatan yang bertujuan untuk memecahkan suatu permasalahan dan tidak merugikan orang lain. Poin yang keempat yaitu cara menyampaikan pengajuan dan penawaran. Cara menyampaikan pengajuan dan penawaran juga terbagi menjadi 4. Yang pertama, tidak merugikan salah satu pihak. Negosiasi harus menguntungkan kedua belah pihak yang terlibat. Yang kedua adalah sopan santun. Bertutur kata yang sopan akan mendukung keberhasilan dalam bernegosiasi. Yang ketiga, tidak menekan pihak lain. Tidak ada paksaan untuk pihak lain menerima pengajuan atau penawaran. Dan yang terakhir, memberikan alasan. Dengan memberikan alasan yang jelas dan tepat, sesuai dengan kepentingan, maka dapat mempermudah dan mempengaruhi pihak lain, sehingga kesepakatan pun akan segera tercapai. Alasan ini juga merupakan cara yang halus untuk membujuk pihak lain. Selanjutnya, yaitu syarat tercapainya persetujuan atau kesepakatan. Selain menerima alasan yang disampaikan pihak yang menyajikan pengajuan, penawaran, biasanya juga mengajukan tuntutan. Ketika pengajuan dan penawaran mencapai titik temu, maka terjadilah kesepakatan. Perhatikan contoh berikut. Dalam contoh tersebut, terdapat dua pihak yang sedang melakukan negosiasi, yaitu ibu dan damar. Perlu digarisbawahi bahwa ibu menyampaikan pengajuan pada damar untuk membalikan gawai baru. Kemudian, damar menanyakan syarat apa saja yang harus ia lakukan. Lalu, ibu mengajukan penawaran berupa syarat supaya damar menggunakan gawai barunya dengan baik dan untuk hal-hal yang positif. Damar menyetujui penawaran dari ibu. Jadi, dapat disimpulkan bahwa negosiasi yang dilakukan oleh ibu dan damar berjalan dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang ada.
yaitu adanya pengajuan, penawaran, dan kesepakatan. Berikut ini merupakan struktur dari teks negosiasi. Secara umum, struktur teks negosiasi terbagi menjadi 3, yaitu pembuka, kemudian isi, dan penutup. Namun, secara kompleks, struktur teks negosiasi terbagi menjadi 5. Yang pertama, orientasi. Orientasi dapat dikatakan sebagai pembuka dalam negosiasi. Contoh dari orientasi misalnya ucapan salam, menanyakan kabar, dan sebagainya. Yang kedua adalah pengajuan. Pengajuan merupakan cara yang dilakukan oleh salah satu pihak untuk menyampaikan tawarannya. Dalam contoh jual beli, pengajuan adalah barang atau jasa yang ingin dibeli. Poin ketiga yaitu penawaran. Penawaran merupakan puncak dari negosiasi yang terjadi, yaitu adanya kegiatan kedua belah pihak yang saling tawar-menawar. Yang keempat yaitu persetujuan. Persetujuan atau kesepakatan dalam kedua belah pihak merupakan hasil akhir dari negosiasi yang mereka lakukan. Terakhir adalah penutup. Penutup yaitu kalimat penutup, biasanya berisikan ucapan salam atau terima kasih. Namun, dalam struktur teks negosiasi ini memiliki catatan, yaitu orientasi dan penutup bersifat opsional. Hal ini dimaksudkan orientasi dan penutup keberadaannya boleh ada ataupun tidak. Selanjutnya adalah unsur pembangun teks negosiasi. Unsur pembangun teks negosiasi terbagi menjadi 6. Yang pertama adalah partisipan. Partisipan merupakan pihak yang terlibat dalam negosiasi, baik itu individu dengan individu, individu dengan kelompok, ataupun kelompok dengan kelompok. Yang kedua, adanya perbedaan kepentingan dari kedua belah pihak. Kemudian, adanya pengajuan dan penawaran. Selanjutnya, adanya kesepakatan dan penawaran. Kemudian, adanya kesepakatan sebagai hasil akhir dari negosiasi. Dan terakhir, tidak ada kesepakatan berarti bukan negosiasi. Selanjutnya di sini ada faktor penentu keberhasilan teks negosiasi. Faktor penentu keberhasilan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama, kesediaan semua untuk berkompromi dengan pihak lain, tidak adanya pihak yang dirugikan, kesepakatan yang dicapai bersifat praktis dapat dilakukan dan tidak berbelit-belit, kemudian alasan yang disertakan mampu mempengaruhi pihak lain dalam artian baik. Kemudian, ada kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi. Kaidah kebahasaan dalam teks negosiasi ditandai oleh hal-hal berikut ini. Yang pertama, keberadaan kalimat berita, kalimat tanya, dan kalimat perintah yang hampir berimbang. Hal tersebut terkait dengan bentuk negosiasi yang berupa percakapan sehari-hari. Sehingga, ketiga jenis kalimat tersebut mungkin muncul secara bergantian. Yang pertama ada kalimat berita. Kalimat berita berisi kalimat deklaratif atau statement. Contohnya, saya ingin mengajukan cuti kerja. Atau, kan masih sebulan lagi. Kemudian, yang kedua adalah kalimat tanya. Kalimat tanya disebut juga dengan kalimat interrogatif atau question. Contohnya, apakah bisa saya meminta waktumu sebentar? Atau, sudah berapa bulan kandungannya? Selanjutnya, ada kalimat perintah. Kalimat perintah disebut dengan kalimat imperatif atau command. Contohnya, nanti saja kalau sudah dekat waktunya lahir. Atau, iya, tapi sekarang kamu jangan dulu cuti. Nah, kemudian, poin yang kedua, dalam kaidah kebahasaan teks negosiasi, yaitu banyak menggunakan kalimat yang menyatakan keinginan atau harapan. Hal ini terkait dengan fungsi negosiasi itu sendiri, yakni untuk menyampaikan kepentingan dan mengompromikannya dengan mitra bicara. Contohnya, mudah-mudahan selama itu saya dan teman saya bisa sehat dan kuat lagi ya. Atau, saya pun berharap bisa menyelesaikannya dengan segera. Kemudian, poin yang ketiga, yaitu banyak menggunakan kalimat yang bersyarat, yakni kalimat yang ditandai dengan kata-kata jika, bila, kalau, seandainya, dan apabila. Ini terkait dengan sejumlah syarat yang diajukan masing-masing pihak dalam merangkai adu tawar atau kepentingannya. Contohnya, begini saja.
Bagaimana kalau menunggu waktu 2 minggu lagi, supaya nanti cutinya bisa lebih panjang? Atau, kalau tergesa-gesa, nanti pekerjaan saya tidak sempurna, Pak. Nah, poin yang terakhir yaitu banyak menggunakan konjungsi penyebaban atau kausalitas. Hal ini terkait dengan sejumlah argumen atau pendapat yang disampaikan oleh masing-masing pihak. Untuk memperjelas alasan, mereka perlu menyampaikan sejumlah alasan yang disertai penggunaan konjungsi penyebaban, seperti karena, sebab, atau karena itu, sehingga, atau akibatnya. Contohnya, oh iya, pasti karena kesehatanmu yang kurang baik itu kan? Atau, saya tunggu 2 minggu lagi lah, karena memang ibu saya sangat membutuhkan tenaga kamu. Nah, mungkin cukup sekian yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan isi di kolom komentar. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.